Ratusan warga yang didominasi para emak-emak di kota Bengkulu rela berdesakan mengantri dalam operasi pasar minyak goreng yang digelar oleh Disperindak Provinsi Bengkulu. Namun warga justru kecewa karena operasi pasar gagal digelar akibat ramainya warga yang mengantri dan sempat terjadi aksi saling dorong. Melihat situasi yang tak kondusif serta banyaknya warga yang berkerumun, Disperindak pun akhirnya membatalkan kegiatan operasi pasar dan meninggalkan lokasi. Antrian pembelian minyak goreng di salah satu minimarket di Kota Bungo, Jambi diwarnai kericuhan. Warga yang sudah antri berjam-jam diduga kesal karena pembatasan pembelian hanya 1 liter dari yang seharusnya setiap warga boleh membeli 2 liter. Sambil berteriak-teriak, para ibu-ibu tersebut meminta pihak minimarket tidak mengurangi jatah pembelian. Saat ini di Kabupaten Bungo Jambi harga 1 liter minyak goreng kemasan di pasar tradisional masih berada di harga Rp20.000. Ratusan warga berdesak-desakan demi mendapatkan minyak goreng seharga Rp13.500 per liter yang dijual di pasar murah di kantor Lurah Mariana, Kecamatan Banyu Asin 1, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Namun antrian panjang justru melanggar protokol kesehatan saat pembagian. Pasalnya, ratusan warga yang didominasi ibu-ibu antri berjam-jam sambil menggendong anak-anak. Minyak goreng murah di Kecamatan Banyu Asin 1 sendiri sejauh ini memang sulit didapat. Padahal di Kecamatan Banyu Asin 1 terdapat produsen minyak terbesar di Sumatera Selatan. Antrian pasar murah minyak goreng di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Ribuan warga berebut saat hendak menerobos antrian pasar murah minyak goreng yang digelar di Aula Kompleks Masjid Al-Munawir, Kabupaten Pinrang. Sejumlah ibu bahkan berdesak-desakan hingga terjatuh untuk mendapatkan kupon. Sedianya pihak panitia menyiapkan 250 kupon untuk warga, dengan masing-masing warga dibatasi membeli 2 liter minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Namun kegiatan pasar murah ini akhirnya dibubarkan karena warga yang datang mencapai 1.000 orang. Kelangkaan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter yang ditetapkan pemerintah masih saja terjadi. Padahal menurut Kementerian Perdagangan, produsen sudah memenuhi produksi 351 juta liter untuk kebutuhan 14 hari dari kebutuhan sekitar 279 hingga 300 juta liter per bulan. Lantas, mengapa kelangkaan minyak goreng ini terus terjadi? Benarkah ada panic buying atau justru ada indikasi pembeli yang sengaja menimbun minyak goreng? Tentu saja antrian ibu-ibu rumah tangga atau juga warga masyarakat yang berburu minyak goreng bukan hanya terjadi di daerah-daerah yang kami beritakan tadi. Bukan hanya di Jambi, bukan hanya di Pinrang, Sulawesi Selatan, tapi ada juga daerah-daerah lainnya. Nah, apa yang menjadi penyebab kemudian masyarakat ini begitu sulit untuk bisa mendapatkan minyak goreng? Kalaupun toh dapat, jumlahnya juga tidak banyak, tidak bisa mencukupi kebutuhannya dan harganya begitu tinggi. Nah, kami akan bawa Anda juga untuk bisa melihat data yang akan kami sajikan. Ini mengenai naik turun harga minyak goreng. Pada 1 Januari 2022, artinya hari pertama di tahun ini, harganya adalah Rp20.000 per liter. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2022 naik lagi maksud saya turun lagi menjadi Rp14.000 per liter. Kemudian 26 Januari artinya jelang penghujung Januari harganya masih sama. Bagaimana dengan di bulan kedua Februari? Sempat turun juga Rp11.500 per liter. Kemudian juga sempat naik lagi Rp13.500 per liter dan naik Rp500 kemudian Rp14.000 per liter. Anda lihat di tanggal 1 Februari sendiri juga sudah ada varian harga. Nah, ini Anda juga lihat 15 Februari ada ragam harga dari minyak goreng, kemasan sederhana, kemudian juga minyak goreng curah. Seperti ini naik turun dari harga minyak goreng dari hari ke hari. Anda tentu juga bisa melihat apa yang terjadi. Mungkin Anda juga menjadi salah satu bagian dari antrian tersebut yang berburu minyak goreng. Nah, ini adalah 4 Maret di awal bulan ini.
Jadi 16.900 per liter, kemudian 7 Maret juga sudah naik kembali. Naik kalau barangnya ada nggak apa-apa, itu yang dikatakan oleh beberapa ibu-ibu ataupun juga warga. Tapi sudah naik harganya tinggi, susah pula untuk bisa mendapatkannya. Masih harus mengantri, luar biasa antriannya. Apakah memang betul kemudian masyarakat ini yang melakukan pemborongan terhadap pembelian minyak goreng karena panic buying? Untuk itu kita akan langsung saja dengarkan bagaimana pendapat dari para narasumber. Sudah hadir secara daring untuk bisa terlibat dalam diskusi ini dan juga memberikan informasi mengenai apa fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan. Yang pertama saya akan kenalkan Anda dengan Bapak Abdullah Mansuri selaku Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Abdullah Mansuri. Mbak Putri. Ya, Pak Abdullah Mansuri bisa mendengar suara saya? Iya, sangat jelas. Sangat jelas. Baik. Nanti selain juga Pak Abdullah Mansuri, nanti akan bergabung dengan kita yaitu Bapak Ahmad Nur Hidayat selaku pengamat kebijakan publik, ada juga Prof. Bustanul Arifin selaku pakar ekonomi, dan juga Pak Oke Nurwan selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Tapi sebelum nanti saya akan ajak Anda berbincang-bincang, mendapatkan keterangan dari para narasumber, saya ingin sekali bisa mendapatkan informasi dari Pak Abdullah Mansuri sebagai Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Sebenarnya yang terjadi di lapangan seperti apa, Pak? Apakah memang minyak goreng ini masih langka hingga hari ini? Ya, ini fakta Mbak Putri di lapangan bahwa khususnya di pasar tradisional ya, bahwa minyak goreng sampai detik ini masih cukup sulit kami dapatkan. Adapun sangat kecil dan harganya masih relatif tinggi. Belum bisa sejalan dengan keinginan pemerintah melakukan harga sesuai HET. Nah, sampai detik ini harga masih di kisaran 16.000, 17.000 bahkan sampai 18.000 dan itu pun barangnya susah kita dapat. Ini yang terus kami akan mendorong agar pengadaan barang di pasar-pasar tradisional itu segera terpenuhi Mbak Putri. Iya, Pak, ini apa yang disulitkan atau dikeluhkan oleh para pedagang? Apakah mereka tidak mendapatkan jatah, tidak di-drop barangnya oleh distributor atau seperti apa Pak sebenarnya? Begini Mbak Putri, saya harus jelaskan sedikit ya bahwa ada kebiasaan berpuluh-puluh tahun proses distribusi itu terjadi. Baik. Kalau dulu secara bertahun-tahun itu dari pabrik menuju distributor, dari distributor menuju agen, agen baru menuju pasar. Baik. Pasar pun kadang-kadang masih ada agen lagi, sehingga rantai distribusinya cukup panjang. Baik, Pak. Ini dari awal kami sarankan kepada pemerintah untuk memangkas rantai distribusi. Dan hari ini sebenarnya sudah dilakukan dengan Permendak nomor 1 bahwa ditetapkan harga eceran tertinggi. Tetapi memang lagi-lagi distribusinya tidak semulus apa yang kita harapkan. Ternyata masih banyak persoalan kanan kiri sehingga barang itu tidak langsung bisa masuk ke pasar. Ada banyak faktor, ada banyak contoh yang sesungguhnya ini menjadi kendala tersendiri. Baik. Nah, iya Mbak Putri. Iya, Pak Mansuri, menurut pantauan IKAPI, kemudian juga keluhan dari pedagang, ini faktor kanan kiri tadi yang menyebabkan kemudian minyak goreng tidak bisa langsung didapatkan oleh para pedagang. Ini apa saja Pak penyebabnya Pak? Padahal tadi katanya dari peraturan Menteri Perdagangan seharusnya sudah dipangkas para agen-agen itu sehingga rantainya juga tidak terlalu panjang seperti tadi. Ya, dari awal kami sudah berkomunikasi dengan Pak Oke ya untuk membantu kami bisa mengakseskan langsung dari pabrik atau dari distributor yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan untuk bisa langsung membawa ke pasar-pasar anggota kami di seluruh Indonesia. Tetapi memang lagi-lagi kendalanya cukup banyak. Kami sudah ikuti mekanismenya, ternyata memang barang tidak ada, atau tangkinya tidak ada, atau persoalan kami harus bayar dulu sehingga ini jadi kendala. Sekali lagi, bertahun-tahun kita mengalami distribusi yang cukup panjang rantainya, tetapi langsung bisa dibawa ke pasar. Pedagang itu begitu masuk ke pasar baru dibayar. Itu kebiasaan pedagang. Baik. Tetapi hari ini kita harus mencari cara agar kita bayar dulu ke pabrik agar barang itu bisa keluar dan kita bisa jual ke pedagang. Nah, ini yang sedang kami jajaki, kita sedang kami dorong. Walaupun begitu Mbak Putri, dalam 2 minggu terakhir ini kami selalu minta kepada salah satu distributor yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan, salah satunya RNI, memang faktanya barangnya selalu tidak ada. Barangnya belum ada Pak.
PO-nya sudah kami kirim, ternyata barangnya masih ada kendala, masih belum siap dan seterusnya. Baik, kita akan mengetahui sebenarnya kendala apa yang terjadi. Kita akan dapatkan informasi dari Bapak Oke Nurwan selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Selamat malam Pak Oke Nurwan. Selamat malam Pak Oke. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Oke, tadi kami sudah dapatkan informasi dari Pak Abdullah Mansuri. Memang para pedagang ini begitu sulitnya saat ini untuk bisa mendapatkan minyak goreng. Selain rantainya yang begitu panjang Pak, dari distributor tidak langsung ke pedagang, tapi ada agen dan sebagainya. Ada juga ternyata dari para produsen sendiri ini mengalami kekosongan stok. Sebenarnya apa Pak yang menjadi penyebab hal seperti ini Pak, minyak goreng langka? Sebetulnya minyak goreng sudah tersedia. Ini ada indikatornya. Saya lihat dari pantauan harga dari yang tadi disampaikan mulai awal Januari 20.000, sekarang posisinya di pantauan harga rata-rata nasional sudah di 16.000. Artinya minyak goreng ini tersedia. Memang tadi kalau dari rata-rata 16.000 tadi ada minyak goreng yang dijual dengan harga di atas 16.000 dan tentunya juga ada dengan harga eceran tertinggi. Artinya sebetulnya minyak goreng itu sudah tersedia. Hanya permasalahannya ternyata saat ini adalah masyarakat masih berbondong-bondong untuk mendapatkan minyak goreng dengan kemasan sederhana. Apa yang diopinikan masyarakat ini adalah pada dasarnya saat ini masyarakat itu seolah-olah terinformasikan minyak goreng langka dan tidak akan tersedia. Seolah sepertinya begitu. Padahal kebijakan pemerintah jelas. Arahan Presiden kita utamakan kepentingan rakyat, sediakan minyak goreng dengan harga terjangkau yang sudah kita definisikan 14.000, 13.000, dan 11.500. Itu pasti tersedia. Hanya mungkin skema kebijakannya saja yang berubah-ubah untuk mempercepat aliran dan gangguan-gangguan terhadap ketersediaan dan distribusinya. Ketersediaan saat ini sudah ada gangguan di distribusi dan saat ini pemerintah sedang melakukan pembenahan di aliran distribusinya dan sambil menunggu itu pemerintah juga menyalurkan langsung memotong rantai distribusi ke pasar rakyat dengan memberikan harga minyak fokusnya di minyak goreng curah. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan, juga untuk memastikan tidak terjadi tekanan yang cukup. Tekanan yang saat ini dialami oleh retail modern karena masyarakat sepertinya berburu ke retail modern, sehingga kita coba sediakan di pedagang-pedagang pasar dengan dikoordinasikan oleh Pemda setempat. Baik, Pak Oke, mungkin bisa saya simpulkan, ini juga mungkin bisa menjadi sebuah kejelasan bagi masyarakat. Jadi dari data yang didapatkan oleh Kementerian Perdagangan disampaikan oleh Pak Oke tadi, sebenarnya stok barang minyak goreng ini ada, tapi kemudian untuk penyebarannya paling banyak diberikan kepada retail modern, sehingga kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk memborong minyak goreng itu di retail modern karena panic buying, karena takut, sehingga mereka, masyarakat yang bisa membeli di pasar tradisional tidak kebagian. Seperti itu Pak sebenarnya. Jadi retail modern ini punya kapasitas Mbak. Baik. Jadi retail modern itu kemampuan distribusinya itu hanya 25 juta liter per bulan dan saat ini mereka sedang mengusahakan untuk menambah kapasitas pendistribusiannya. Karena sebetulnya kebutuhan minyak goreng nasional untuk rumah tangga, industri mikro dan kecil ini adalah di tingkat 327 juta liter per bulannya. Atau rata-rata 11 juta liter per bulannya. Dari 327 itu retail modern hanya 25 juta liter. Tetapi memang retail modern itu mempunyai kepastian harga. Karena retail modern ini tidak boleh menjual lebih besar dari HET dan paling patuh gitu kan. Berbeda dengan di masyarakat, di pedagang pasar yang karena pada saat ini mereka mesti memblending dengan harga-harga yang lama yang mereka beli terlebih dahulu. Tetapi yang saya penting, karena saya ini mohon izin Mbak Putri, silakan, saya harus segera meninggalkan ini.
karena saya harus ada meeting lain. Baik Pak. Pada dasarnya yang saya ingin sampaikan bahwa kebijakan ini adalah boleh dikatakan tidak sementara, ini sepanjang masa. Arahan Presiden jelas bahwa ini harus sumber daya alam ini harus mengutamakan kepentingan rakyat dan harga terjangkau. Mekanismenya saja yang berubah dari Permendag 01, 03 dan Permendag 06 paket dengan Permendag 08 dengan DMO DPO. Manakala di sini saat ini terjadi gangguan distribusinya dan gangguan di hulu untuk pasokan DMO DPO-nya, ini hanya sifatnya sementara dan yang pasti kebijakan tentang harga yang sifatnya permanen ini tidak perlu diragukan, dan ini hanya masalah distribusi dan kecepatan. Dan ketersediaan minyak goreng pun tersedia. Yang saat ini dianggap langka itu, yang diburu itu adalah harga minyak goreng dengan harga eceran tertinggi. Itu saja, minyak goreng tersedia, kapasitasnya banyak. Pemerintah bisa menjamin tingkat pemasokannya itu, ketersediaannya itu di atas 1,5 bulan, bahkan saat ini tersedia lebih banyak lagi dari itu. Dan kami sudah gelontorkan 370 juta liter hari ini. Dan ini sangat cukup, tapi nanti kita sedang berbenah rantai distribusi. Sementara sambil menunggu masyarakat rantai distribusi diperbaiki, kami pemerintah memotong rantai distribusi dengan segera menyalurkan ke pasar rakyat, karena diharapkan dengan adanya di pasar rakyat ini, di pedagang, sehingga tadi masyarakat tidak perlu mengantri, ketersediaannya kita akan pastikan itu kontinu, dan tadi mengurangi tekanan di retail modern yang kapasitas distribusinya terbatas. Baik. Mohon izin Mbak Putri, saya harus segera meninggalkan. Baik, baik Pak. Terima kasih waktunya. Tapi mungkin terakhir sedikit saja Pak. Kapan Pak kira-kira ini semua bisa diatasi? Pemerintah segera bisa ambil sikap untuk bisa mengatasi masalah distribusi ini? Butuh waktu berapa lama lagi? Segera, karena makanya kami potong rantai distribusinya. Karena rantai distribusi yang menjadi gangguan ini kita segera potong. Sementara dibenarkan kita langsung pasok ke pasar rakyat. Dan yang saya berharap betul di sini ada sepertinya panik buying, karena memang tadi begitu ada upaya untuk melakukan pasokan, sepertinya masyarakat kelihatannya berusaha mengambil dan berbondong-bondong karena tadi ada di rantai distribusinya. Dan saya pastikan masyarakat tidak perlu khawatir, minyak goreng selalu tersedia, pasti kontinu, dan segera dengan harga eceran tertinggi akan mudah diakses oleh masyarakat. Pak Oke Nurwan, Pak Oke Nurwan, terima kasih sudah berkenan untuk bisa menyempatkan hadir, memberikan keterangan walaupun memang waktunya terbatas di tengah-tengah kesibukannya. Sekali lagi terima kasih Pak. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami tanyakan mewakili pertanyaan masyarakat, tapi sepertinya juga waktu yang membatasi perjumpaan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Oke Nurwan.